Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para calon atau pejuang usaha, ya, wirausaha di channel YouTube saya, Muklis Sofyan. Oh ya, sebelumnya jangan lupa saya ingatkan buat teman-teman calon atau pejuang usaha untuk bisa men-subscribe channel saya ini. Dan seandainya teman-teman merasakan manfaat, silakan boleh dibagi, silakan. Dan terima kasih sekali yang udah mau menonton dan membagi channel YouTube saya ini. Oke, nah kita lanjut sesi ketiga dari mengapa bisnis atau mengapa usaha. Nah, sebelumnya tadi kita sampaikan bagaimana saya sendiri memilih usaha ini. Salah satu latarnya adalah mencontoh Rasul SAW dan para sahabat. Nah, apakah langsung seperti itu? Tidak. Ada beberapa kejadian yang menyebabkan saya mencoba menekuni dunia bisnis atau dunia usaha ini, itu dari beberapa kejadian-kejadian yang sudah saya sampaikan di sesi kedua kemarin. Nah, oke. Baik, para calon dan pejuang usaha, ya. Pada saat saya mulai membuka di Pekanbaru ini, ya, di tahun 2002 itu, saya melihat suasana kota ini cukup Islami sekali, ya. Di mana banyak pengajian, ya, di mana banyak juga daurah-daurah, ya. Insya Allah luar biasa. Yang dimana memang waktu itu saya sendiri masih seorang bujangan yang juga masih kuliah gitu. Ya, kita tahulah masa lalu seorang anak muda yang mungkin dengan keterbatasan pengetahuan soal agama gitu ya. Tapi mungkin Allah mentakdirkan saya sampai di sini. Saya berjumpa lah dengan orang-orang, ya, teman-teman, ya. Yang Masya Allah luar biasa sekali, itu mendorong saya. Nah, utamanya sekali motivasi saya pada saat itu, di mana saya sendiri belum berkeluarga, ya, masih bujang tahun 2002 tersebut. Saya melihat bagaimana kok anak-anak muda di sini sudah bisa memiliki mobil sendiri, ya. Itu salah satu motivasi. Bisa, pokoknya walaupun saya nggak tahu apakah mobil itu punya pribadi dia atau punya orang tuanya, tapi yang pasti saya melihat banyak sekali anak muda itu yang sudah memiliki kendaraan pribadi, ya. Nah, minimal waktu 2002 punya motor itu udah cukup bagus buat anak muda, ya, yang belum berkeluarga. Oke, nah pada masa itu memang saya fight, ya, luar biasa fight. Saya dalam satu bulan itu bolak-balik Bengkulu Pekanbaru, ya. 1 bulan 1 minggu saya di Pekanbaru hanya untuk kontrol usaha. Nah, karena memang waktu di awal saya mendirikan usaha ini, saya ambil cuti 1 tahun. Nah, di mana dalam 1 tahun itu saya mempersiapkan usaha ini, ya. Karena memang waktu itu saya masih kuliah, ya. Nah, waktu itu kebetulan almarhum ayah saya punya adik kandungnya di sini di Pekanbaru, yang waktu itu beliau juga tidak mempunyai pekerjaan tetap, ya, adiknya perempuan. Nah, di 6 bulan pertama, alhamdulillah bisnis saya ini jalan cukup bagus, di mana saya memiliki beberapa perencanaan, ya. Karena memang Pekanbaru waktu itu sangat baru sekali buat saya. Dengan barunya itu juga, terus juga ada kondisi secara biaya juga hampir 2 kali lipat dari kondisi di kota asal saya, Bengkulu. Nah, setelah 6 bulan jalan, nampak perkembangan. Nah, bisnis ini ditawarkan karena saya harus kembali ke Bengkulu, karena memang 1 tahun saya cuma ambil cuti, yang bisanya juga cuma 1 tahun. Akhirnya saya mempersiapkan adik bapak saya, yang ada bapak kandung saya, untuk melanjutkan bisnis saya. Nah, jadi di sini teman-teman calon atau pejuang usaha yang komplain masalah jarak, atau saya masih kuliah, atau saya punya pekerjaan gitu, atau orang tua saya nggak support, atau keadaan nggak support. Enggak, kawan-kawan, ya, enggak, teman-teman. Saya sendiri kalau mau dibilang jarak Pekanbaru Bengkulu itu ya sekitar 800, kurang lebih sekitar 800 kiloan, hampir 900, ya. Pernah saya hitung dulu kembali pulang pergi. Itu zaman saya waktu masuk Pekanbaru, itu kalau perjalanan pakai mobil sendiri, ya, itu sekitar 16 jam. Nah, bisa kebayang, ya, saya juga harus kuliah, ya. Harus kuliah, meneruskan kuliah. Nah, tapi karena saya memang dari kecil sudah ditempa oleh almarhum ayah saya, walaupun tidak diajarkan, yang mana hari ini banyak channel-channel kita untuk belajar, ya, seperti YouTube, ada Facebook live streaming, ada webinar, segala macam, ya. Nah, pada masa itu ayah saya hanya bagaimana men-training saya atau membuat saya untuk berpikir di bisnis itu adalah dengan melibatkan langsung. Ya, disuruh buka toko segala macam. Nah, secara tidak langsung itu melatih
pikiran atau pola pikir saya soal strategi bisnis. Nah, pada masa saya mulai masuk ke Pekanbaru, di sana saya mulai berpikir, saya di Pekanbaru investasinya itu 3-4 kali lipat dari kota saya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Seminimal dalam 1 tahun ini nggak pun untung, minimal impas. Nah, waktu itu saya udah buat plan. Ada plan A, plan B. Plan A-nya itu adalah bagaimana berjualan langsung. Berjualan langsung itu gini, toko dibuka, terus orang masuk, ya itu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah itu bisa menggaransi dalam 1 tahun bisnis saya itu bisa berhasil? Enggak. Akhirnya saya membuat plan B. Apa itu plan B? Nah, kebetulan bisnis saya ini adalah seragam sekolah. Saya berpikir bagaimana caranya supaya dalam 1 tahun itu tidak kondisi bisnis saya ini merugi. Saya harus mencari project atau kalau istilah orang itu project borongan sekolah gitu. Nah, itu plan B. Dan alhamdulillah sampai hari ini setelah 18 tahun toko saya buka, saya belum pernah ngambil project seragam sekolah di sekolah-sekolah. Ya, Masya Allah. Jadi apa poinnya di sini? Sebelum kita ingin melaksanakan bisnis, kita sudah harus memikirkan strategi. Nah, kebetulan saya sebelum membuka usaha di Pekanbaru ini 2002, saya sudah berpengalaman atau sudah diberi pengalaman oleh almarhum saya menjalankan usaha di kota saya sebelumnya. Jadi strategi itu timbul. Nah, bagaimana sih dengan kami yang belum sama sekali? Nah, gampang saudara-saudara sebenarnya. Ini tinggal itikat dan kemauan. Satu yang harus dipahami dalam dunia bisnis, bisnis itu bukanlah instan. Ya, Anda buka hari ini, sebulan kemudian akan jadi, sebulan kemudian akan berhasil. No. Bisnis itu sebuah proses yang panjang, ya. Sangat panjang. Nah, saya pun juga sampai hari ini masih belajar. Nah, bukan berarti saya bercerita di sini kepada rekan-rekan calon atau pejuang usaha bahwa saya sudah berhasil, tidak juga. Alhamdulillah, ya. Saya tetap survive, bahkan di pandemi ini juga alhamdulillah tetap survive. Ya, intinya saya ingin banyak bersharing, berbagi kepada teman-teman yang calon atau pejuang usaha yang sudah jalan, yang mungkin merasakan kok berat sekali gitu, ya. Nah, strategi itu poinnya. Nah, strategi ini bisa terjadi kenapa? Adanya informasi sebelumnya atau adanya pengetahuan sebelumnya. Nah, maka dari itu saran saya buat teman-teman atau calon pejuang usaha, carilah ilmunya dulu. Nah, ada beberapa cara untuk mencari ilmu ini, ya. Yang pertama bisa kita dengan magang, ya. Melagangkan diri, misalnya kita ingin di bisnis kuliner. Ya udah kita cari aja. Gimana sih kuliner yang bagus? Ya udah, Anda nawarkan diri. Pak, Bu, saya mau belajar, atau saya nggak bilang gini aja. Saya mau bantu Bapak Ibu. Tapi boleh nggak? Saya mau bantu Bapak Ibu, nggak usah dibayar, ya. Free. Tapi saya minta waktu Bapak Ibu mungkin 1 atau 2 jam dalam sehari saya untuk berkonsultasi. Nah, itu luar biasa, ya. Itu luar biasa sekali daripada Anda harus buka, mengalami, terus bangkrut, belajar lagi, nggak perlu. Karena ada satu peribahasa yang saya sangat suka sekali sampai hari ini, yang itu sangat menjadi bahan saya untuk selalu belajar. Yaitu apa? Pengalaman adalah guru yang paling terbaik. Betul, pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Ternyata ada yang lebih baik dari pengalaman pribadi. Apa? Pengalaman orang lain adalah justru yang lebih baik daripada kita harus mengalami sendiri. Nah, maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Persiapan kita, kalau Anda ingin menjadi seorang wirausaha atau pelaku pejuang usaha, gali potensi atau gali ilmu dari orang-orang yang sudah mengalami usaha yang Anda ingin tekuni. Nah, di sini saya sebelumnya karena memang di lingkungan orang tua yang sudah memiliki bisnis, yang sudah jalan bisnis sebelumnya, secara tidak langsung dengan almarhum ayah saya dan ibu saya mengarahkan saya untuk terlibat, dan itu sudah membentuk. Ya, seperti kita ketahui juga ya, di mana beberapa etnis warga kita Tionghoa, saya selalu perhatikan itu, di mana mereka katanya makan, minum, tidur, tinggal bahkan itu di ruko ya, mulai dari kecil sampai baik. Nah, gimana nggak mereka bisa berhasil? Kenapa? Keseharian yang mereka lihat itu adalah bisnis dan perdagangan, ya. Nah, jadi habit. Nah, ini juga yang dilakukan. Ini juga yang sering disampaikan Rasulullah SAW, ya. Bagaimana habit atau kebiasaan? Kalau kita ingin penjual minyak wangi,
otomatis kita akan kecipratan baunya. Tapi kalau kita bergaul dengan pandai besi, akan mesti kematian apinya. Nah, sama. Jadi habit ini, kalau kita ingin memulai usaha, ciptakan habitnya dulu atau kebiasaannya. Ya, bisa kita dengan magang, atau kita bisa bekerja dulu di usaha terus. Kalau memang magang rasanya, oh saya nggak ada pemasukan, ya oke, Anda bekerja. Tapi bekerja itu bukan dalam artian mencari betul-betul gaji, tapi yang Anda cari adalah ilmunya, ya, ilmunya. Nah, ilmu yang itu yang penting. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan ilmunya, nah Anda tinggal bagaimana mengasah keberanian untuk melaksanakan atau menjalankan, mengactionkan bisnis tersebut. Oke, sahabat pejuang usaha, mungkin untuk sesi 3 ini tentang mengapa bisnis, sedikit saya ada gali dari sisi apa itu bagaimana memulai. Padahal di sesi itu ada sesi tersendiri. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan, kalau Anda ingin menjalankan suatu bisnis apapun itu, cari contohnya dan pelajarilah dari contoh tersebut. Nah, makanya setelah saya tadi terjun di Pekanbaru, saya mencari tokoh, contoh siapa sih yang berbisnis di dunia Islam. Nah, pada saat itu yang saya ketemukan adalah ternyata Rasul SAW itu sendiri. Nah, dari beberapa kali saya bertemu dengan teman yang ngaji ya, walaupun waktu itu saya belum terlalu intensif, tapi di situ ceritakan Rasul SAW itu sendiri berbisnis, mulai melakukan transaksi, ya, itu mulai dari usia 6 tahun, ya, Rasul SAW itu mengembalakan kambing di mana beliau mendapatkan upah. Kemudian pada saat usia 12 tahun, Rasul SAW itu ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Nah, pertanyaan ikut ini kan sama dengan magang nih sebenarnya, ya. Nah, padahal Rasulullah sudah mencontohkan, Rasul SAW itu magang ke pamannya, magang untuk berjualan, usia 12 tahun. Nah, pada saat usia 17 tahun, Rasul SAW itu mulai mendirikan usaha kecil-kecilan di sekitar Makkah, kota Makkah. Ya, pada masa itulah beliau sudah mulai mendirikan usaha sendiri. Nah, ini dari sirah yang saya baca. Nah, pada saat usia kurang lebih sekitar 20 tahunan, disitulah terjadi istri beliau pertama. Ya, ini adalah proses bagaimana untuk menjadi seorang wirausaha. Seorang Rasul SAW yang kalau kita bilang mungkin kalau berdoa mustajab pada Allah, mungkin tinggal ya langsung udah jadi bisnis gitu. Tapi mengapa Allah tunjukkan Rasul SAW itu mulai dari proses seperti usia 6 tahun, usia 12 tahun, usia 17 tahun, bahkan usia menjelang beliau menikah, ya, dimana kita tahu sejarah beliau menikah itu maharnya ada yang bilang 10 ekor onta merah, ada yang 100, ya. Tinggal kita meyakini yang mana saja. Yang pasti intinya Rasulullah itu pada saat melamar Siti Khadijah radhiyallahu anhu, istri beliau yang pertama, itu bukanlah seorang pemuda yang kere, ya, seorang pemuda yang luar biasa. Dari mana hasilnya? Dari berwirausaha, dari berdagang. Nah, apakah Rasul SAW sendiri, yang Allah sendiri menjamin beliau surga, itu untuk menjadi seorang wirausaha dibutuhkan waktu instan? Tidak, para pejuang wirausaha. Rasul SAW itu butuh proses untuk menjadi seorang wirausaha yang kuat dan tangguh. Oke? Nah, mungkin itu saja dulu, ya. Next, di sesi berikutnya akan saya coba lebih gali dikit lagi tentang Rasul SAW ini dan para sahabat. Kenapa? Karena ini sangat penting. Kalau kita tidak tahu siapa yang akan menjadi panutan kita bahasanya begini, dalam suatu hutan kita akan menerabas apapun. Dan ini akan menghabiskan energi kita dan umur kita. Ya, semakin kita cepat mengetahui siapa contoh kita atau siapakah benchmark kita, semakin cepat kita terarah untuk menuju ke arah kesuksesan. Oke, para sahabat pejuang wirausaha, mungkin itu saja di sesi ketiga ini untuk dengan tema mengapa bisnis. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Oh ya, sekali lagi buat teman-teman pejuang usaha yang merasa channel ini cukup bermanfaat, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan juga kalau memang merasa perlu ada manfaat buat saudara sekalian, para pejuang usaha mau dibagi silahkan, sangat terima sekali bisa dibagi. Mungkin itu saja untuk sesi ketiga ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.